وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di obrolan santai kita bersama gua Jikri Mikdad. Gua Wildan. Jadi sekarang kita mau ngobrolin apa nih? Kita bahas yang santai-santai aja kali ya. Jadi gini Mon, Gimana? sekarang ini kan kita termasuk yang dibilang udah pekerja lah ya. Nah, kita nih ngobrolin topik yang kayaknya ini jarang dibahas cowok-cowok di tongkrongan, tapi sebenarnya ini penting banget Mon, yaitu etos kerja dalam Islam. Iyalah, biasanya kan kalau cowok ngobrol soal kerja, topiknya mentok paling digaji, lembur, atau bos yang nyebelin ya. Tapi Islam tuh punya berpikir yang lebih dalam, bukan cuma kerja buat hidup, tapi hidup juga buat kerja yang bermakna. Nah, itu bener banget sih, gue setuju sama lu tuh. Kadang kan kita ngejar target, ngejar deadline, apa enggak kita pengen kayak punya penghasilan berapa gitu. Nah, tapi tuh kita lupa niatnya nih. Padahal niat itu kan yang ngebedain kerja itu jadi sekedar rutinitas atau jadi ibadah yang dapat pahala gitu. Nah, Islam tuh ngajarin kalau kerja selama halal dan diniatin karena Allah, itu bisa jadi ibadah loh. Kayak yang Allah bilang di Quran surat At-Taubah surat 5, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Artinya effort lu tuh dilihat, gak sia-sia. Terus kita tuh juga apa ya, mau bahas tentang gimana sih cara bawa nilai-nilai Islam ke dunia kerja tuh. Kayak misalkan yang kita tahu ya, jujur, amanah, disiplin. Itu tuh kan bukan cuma buat orang yang kerja kantoran doang kayak gitu kan, tapi yang mungkin yang freelance juga, atau yang mungkin content creator, dagang online, semua jenis pekerjaan lah. Jadi stay tune ya, dan sambil rebahan juga boleh. Tapi dengerinnya serius ya. Ini bisa jadi pengingat juga buat diri kita sendiri yang kadang suka ngeluh pas kerja. Oke, sekarang teman-teman ambil minum, lepasin headset kalau masih dipakai buat Zoom meeting palsu itu. Terus dengerin nih baik-baik nih, karena obrolan ini isinya daging semua. Oke, kita langsung ke ini aja kali ya. Ke topik yang pertama nih. Apa nih? Poin pertama. Makna kerja dalam Islam. Kita kan lagi ngomong etos kerja ala Islam nih. Nah, kira-kira makna kerja dalam Islam nih. Kita ke poin nomor pertama dulu nih. Lu pernah kepikiran gak sih kita nih tiap hari kerja capek-capean, tapi sebenarnya kerja itu maknanya ada maknanya nggak gitu? Sebenarnya sih tadi itu yang gue bilang, apa namanya, kerja itu bisa jadi sekedar rutinitas sama sekedar ibadah. Nah, tapi gua tuh baru tahu kalau ternyata kerja itu bisa jadi ibadah juga, karena gua kira ibadah tuh cuma kayak sholat, puasa, gitu-gitu doang. Ibadah. Serius lu, bukannya ibadah itu sholat puasa gitu-gitu? Nah, itu Mon yang yang kita sering salah mikir tuh di situ. Karena kan kita tahu ibadah itu cuma soal ritual doang kan. Padahal tuh di Islam itu selama niat lu itu kerja karena Allah dan jalannya halal, itu bisa jadi ibadah juga. Jadi misalnya gue kerja jadi barista nih, asal gue jujur, gak curang, dan niat buat nyari rezeki halal buat keluarga, itu ibadah. Ya iyalah, itu mah udah pasti nilai ibadah. Karena kan Allah sendiri tuh yang bilang di surat Al-Taubah kan, "Kerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat kerjaanmu." Jadi ya kita dipantau lah, nggak mungkin sia-sia kerja kita gitu. Wah keren sih, jadi motivasi banget buat niatin kerja dengan cara yang benar, bukan cuma karena deadline. Nah, terus lu tahu nggak nih mindset kayak gini nih ya, yang bisa ngubah segalanya. Misalkan nih, lu jadi nggak gampang stres karena lu ngerasa kerja lu itu punya tujuan, nggak sekedar cuma lu bangun pagi, terus kerja, pulang sore, terus gitu, terus repeat tiap hari. Jadi tuh lu merasa kerja lu punya tujuan gitu loh, bukan sekedar cari cuan. Oh, nah kalau kita udah tahu nih, kerja bisa jadi ibadah. Berarti pertanyaannya gimana caranya biar kerja kita tuh punya etos Islami? Lu punya insight gak ada? Jelas sih mohon apa namanya,
namanya etos kerja Islam itu kan nggak cuma soal rajin sama kerja keras aja ya, tapi lebih ke apa ya? Bisa dibilang nilai-nilai yang dibawa dalam proses kerjanya itulah, misal kayak ikhlas, amanah, jujur, disiplin gitu-gitu. Oh, ikhlas itu penting banget sih, tapi ya jujur aja susah kadang, apalagi pas kerja numpuk, tapi yang dapat spotlight malah orang lain. Iya tuh kayak sering banget tuh, kayak sering nemuin di tempat kerja sehari-hari ya. Misalkan kita bisa jaga hati terus mikir lah, gue kerja buat Allah bukan buat validasi orang. Kayaknya bisa jadi bikin lebih tenang gitu Simon. Oh, terus amanah ya, sumpah ini kadang suka diuji pas kerja tim. Lu dapat tanggung jawab, tapi yang lain santai banget kayak gak ada beban. Nah gue pernah tuh waktu itu ya, gue kerja bareng teman gue nih, di ghosting nih pas hari H. Jadi ada klien terus gue di ghosting gitu. Terus gue mikir nih, oke lah gue selesaiin bagian gue dulu, tanggung jawab gue ke Allah sama ke bos gue. Nah tapi itu bukan berarti gue jadi apa ya, sekarang istilahnya people pleaser lah, atau yang sering apa nama nggak enakan gitu. Tapi karena gue itu jaga integritas gue gitu, jaga tanggung jawab gue ke Allah sama ke atasan gue. Dan jujur itu nilai yang makin langka sih. Padahal dari kecil kita diajarin kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana aja. Tapi giliran udah kerja malah banyak yang lupain. Terus juga apa ya, disiplin tuh kan kadang kita ngerasa nih, ah ngarep dikit doang nggak apa-apa lah. Tapi misalkan mindset itu tiap hari dilakuin, itu lama-lama jadi kebiasaan takutnya tuh. Padahal kan di Islam kan ngajarin kayak kita ngatur waktu, berdisiplin. Contohnya sholat 5 waktu, itu udah ada waktunya kan. Oh, jadi bisa dibilang etos kerja Islami tuh bukan soal lu kerja jadi siapa, tapi gimana lu ngerjainnya. Bahkan kuli bangunan pun bisa dapat pahala gede kalau kerja dengan nilai-nilai itu. Nah itu makanya. Eh, terus apa ya, ngomong-ngomong soal kerjaan yang bener nih, kita punya banyak target, punya banyak apa ya, role model sih, punya banyak panutan yang bisa dicontoh gitu. Gak cuma ustadz atau kiai, tapi juga dari para rasul dan sahabat terdahulu gitu, mon. Banyak banget contohnya. Oh, masuk banget nih. Mending sekarang kita bahas kisah-kisah teladan ya. Mungkin bisa Boleh, jadi inspirasi buat kita bisa, juga boleh. kan. Terus apa ya, yang paling obvious tuh yang udah pasti ya, itu kan Nabi Muhammad ya, itu kan memang panutan kan. Mungkin nggak dalam soal disiplin aja, tapi dalam segala hal. Nah, beliau kan sebelum jadi nabi itu kan kerjanya jadi pedagang. Jujur banget kan, sampai dikasih julukan Al-Amin. Itu orang yang terpercaya saking jujurnya beliau. Dan yang menarik reputasi beliau itu bukan dibangun dalam seminggu, tapi karena konsistensi itu yang kadang kita skip. Nah, itu keren banget tuh. Terus ada lagi nih contohnya nih, Abdurrahman bin Auf. Ini sahabat yang luar biasa juga. Pas hijrah ke Madinah, beliau itu nggak punya apa-apa, tapi dia cuma bilang satu hal, tunjukkan padaku di mana pasar, gitu doang tuh. Itu mentalnya entrepreneur sejati sih, gak ngeluh, gak nyari simpati, langsung gas cari peluang. Gue jadi malu kadang masih ngeluh soal jam kerja doang. Nah, iya makanya itu juga buat introspeksi kita aja sih. Kadang kita juga malu lah kayak gitu. Terus juga nih gue kasih contoh lain, ada sahabat Khalifah Umar bin Khattab, itu keren juga. Nah, beliau itu keliling pasar, ngecek langsung keadaan rakyat kayak gimana. Jadi artinya tuh pemimpin itu juga harus turun tangan, kerja, hadir buat rakyatnya gitu. Jadi nggak cuma duduk doang, ngasih perintah, nyuruh ini itu, tapi turun langsung gitu. Wah, dan makin denger makin terinspirasi. Dan kerennya mereka semua kerja bukan buat cari status sosial, tapi benar-benar karena Allah. Hasilnya dunia dapat, akhirat dapat. Nah, kalau mereka bisa gitu zaman dulu, pertanyaannya, kita bisa nggak ya kayak gitu di zaman sekarang? Itu tuh pertanyaan gue tuh. Ini nih yang berat. Karena sekarang tantangannya beda banget, tapi bukan berarti nggak bisa dong. Kita masuk ke realita kerja anak zaman sekarang aja kali ya. Boleh. Tantangan pertama ya, menurut kalau soal tantangan sih, di zaman sekarang itu lebih berat karena mungkin seiring berjalannya waktu, terus makin maju teknologi tuh makin banyak godaannya lah. Salah satunya nih, rebahan, scroll TikTok. Lu pasti relate nggak sih kayak gitu? Wah, gak usah ditanya. Scroll TikTok sejam, baru mulai kerja bentar tahu-tahu udah jam 10 malam, kerjaan gak nyentuh. Ada tuh dulu ya, Nabi tuh sampai minta perlindungan dari sifat males tuh dalam doanya.
Artinya ini emang penyakit serius kalau dibiarin udah dari dulu juga. Terus ada juga kerja asal, jadi yang penting gaji jalan, kerjaan lewat. Nah iya, padahal tuh konsep ihsan itu kan ngajarin ya, kita buat kerja tuh seolah-olah kayak diawasin sama Allah langsung nih. Jadi harus beneran kerjanya, nggak cuma asal beres doang. Dan yang serem budaya budaya curang atau korupsi kecil-kecilan, misalnya markup nota, manipulasi laporan, atau nyolong waktu kerja. Nah itu tuh sering banget tuh kejadian di tempat kerja ya, maksudnya entah dimanapun, entah di pabrik, apa di kantor atau di mana. Tapi tuh nggak kerasa sih, itu semua tuh apa ya, dikit-dikit tapi bisa ngurangin keberkahan. Terus kalau udah jadi kebiasaan tuh jadi ngerusak karakter kita juga. Islam tuh ngajarin integritas dari hal kecil. Jadi tantangannya emang banyak, tapi Islam udah nyediain solusi, tinggal kitanya aja mau ambil lain-lainnya atau enggak. Nah, setuju kalau gua kalau itu. Karena kerja kan yang berkah itu nggak datang dari tempat lo kerja, tapi dari cara lo kerja. Kayak gitu. Wah, gak kerasa nih ngobrol udah lumayan panjang. Tapi Panjang jujur sih gue ini. ngerasa hari ini bukan sekedar podcast sih atau gitulah, tapi kayak reminder keras buat diri sendiri. Iya benar. Gua juga apa ya ngerasa tertampar lah sama obrolan kita sendiri. Terus Da- ini ya apa namanya apa ya satu hal yang kadang tuh gua saking sibuknya kerja ya malah lupa kalau kerja itu bisa jadi ladang pahala, tinggal ubah niat terus jalanin dengan cara yang benar dan bawa nilai-nilai Islam ke dalamnya aja. Dan kerja yang berkah itu bukan cuma dinilai dari besar kecilnya gaji, tapi dari gimana lo ngejalaninnya. Jujur enggak, amanah enggak, ngeremehin kerjaan kecil atau enggak, gitu kan. Pokoknya jangan sampai lah ya, misalnya kita berdua nih atau teman-teman yang lain nih jadi pekerja yang skillnya oke tapi attitude-nya tuh minus gitu. Karena Islam tuh ngajarin kita biar nggak cuma hebat tapi juga bermanfaat gitu buat diri sendiri, orang lain juga. Buat lo yang lagi kerja, yang lagi capek kerja, burnout atau ngerasa stuck, gue cuma mau bilang istirahat boleh tapi jangan nyerah, karena kerja lo itu ada nilainya di sisi Allah asal lo niatnya benar. Bener banget tuh kata Nabi Muhammad SAW juga tidak ada makanan yang lebih baik dari hasil kerja tangan sendiri. Itu artinya kan kerja keras lo itu mulia, usaha lo tuh nggak sia-sia gitu. Bahkan Nabi sama sahabat pun kerja keras juga dulu. Oke, makasih udah dengerin sampai akhir, semoga lo semua dapat insight baru dan bisa ngejalanin kerja dengan semangat baru juga. Makasih juga untuk temen gua Zikri udah nemenin gua ngobrol-ngobrol asik nih. Ringan Iya. tapi berbobot, isinya daging semua lah. Jangan lupa share podcast ini ke teman-teman yang lain, ke saudara atau rekan kerja yang suka ngelut tiap hari biar bisa semangat bareng nih. Wes. Oke, kalau gitu sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Ngobrol santai tapi tetap ada makna. Dan Assalamualaikum dari gua, dari dari gue gua, dari gue Jikri, dari gua teman-teman gue Wildan. dan Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.